Film When a Stranger Calls. Film ini dirilis pada tahun 2006 di Amerika Serikat yang bergenre horor. Disutradarai oleh Simon West, dibintangi oleh Camilla Belle sebagai Jill. Film ini dimulai dari cerita adanya pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang psikopat. Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dulu ya guys. Pemeran utama atau tokoh utama dalam film ini bernama Jill. Jill bertengkar besar dengan pacarnya Bobby karena ia sudah berselingkuh dengan sahabat Jill sendiri yang bernama Tiffany. Tiffany adalah seorang sahabat Jill, tetapi dan ternyata diam-diam sudah merebut cowok Jill. Pada malam itu, teman-teman sekolah Jill mengadakan acara camping malam. Singkat cerita, Jill yang tidak bisa pergi bersama teman-temannya, malam itu Jill bertugas atau melakukan part-time job sebagai nani. Diantarkan ayahnya ke rumah seseorang yang kaya raya. Rumahnya besar, megah, tetapi rumah tersebut terpencil di sebuah danau. Di sana Jill disambut baik oleh keluarga Mandrakins. Bapak dan nyonya malam itu ingin pergi dinner makan malam berdua dan mereka butuh seseorang yang ingin menjaga anaknya. Nyonya tuan rumah akhirnya mengajak Jill berkeliling rumah untuk memperlihatkan sudut-sudut rumah dan juga memperkenalkan ia dengan seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di sana bernama Rosa. Sedangkan anak dari seorang tuan rumah sedang tidur di kamar. Rumah itu selain berada di tepi danau, di tengah rumah itu juga terdapat taman dan juga kolam ikan dan burung-burung. Nona kaya raya itu juga memberikan Jill telepon penting serta kode sistem alarm otomatis. Sang tuan rumah mengatakan bahwa rumah itu anggap saja sebagai rumah sendiri. Singkat cerita, saat malam tiba, Jill melakukan hal-hal lain yang agar tidak merasa bosan seperti menghidupkan remote, dan ternyata remote itu adalah remote otomatis untuk menghidupkan TV dan api. Jill lalu mengintip ke atas, namun anak-anak yang ia jaga belum bangun. Jill juga menemukan kalau di rumah itu mempunyai sensor terhadap kehadiran manusia. Maksudnya jika seorang yang memasuki ruangan itu, maka otomatis lampu akan hidup sendiri, dan itu merupakan kesenangan tersendiri bagi Jill. Jill juga melihat kotak-kotak perhiasan di dalam ruangan itu dan seolah-olah Jill merasa juga kalau dia sebagai seorang kaya raya. Mendengar suara dari luar, Jill mengira tuan rumah sudah kembali. Ia bergegas dan kembali ke ruang tamu seolah-olah ia sedang baca buku, namun ternyata tidak ada seorang pun di sana. Jill yang penasaran dan agak merasa takut lalu melihat-lihat di sekitaran rumah kalau rumah itu ternyata agak remang-remang, dan ternyata setelah Jill menelusuri rumah sampai ke daerah taman, dia menemukan ada Rosa di sana sedang memberikan makanan burung dan ikan. Jill pun merasa lega kalau ia ternyata merasa tidak sendiri. Sesaat kemudian, Jill merasakan hal yang aneh lagi, seolah-olah dia merasakan ada bayangan. Kemudian ia menelusuri ruangan tersebut. Ternyata tiba-tiba yang keluar adalah kucing. Jill merasa agak takut, lalu Jill menelpon saudarinya, mengatakan kalau di rumah itu sangatlah besar, bahkan dia merasa was-was. Setelah menutup telepon, tiba-tiba alarm berbunyi, menandakan seolah-olah ada yang masuk ke dalam rumah. Jill kemudian mengaktifkan nomor kode sistem alarm, dan dia mendapatkan telepon dari operator alarm, dan operator alarm mengatakan apakah di sana baik-baik saja, karena mereka sepertinya mendapatkan laporan. Jill menjawab kalau dia adalah seorang babysitter di sana dan mengatakan tidak ada apa-apa yang terjadi di sana. Setelah mematikan telepon, Jill merasa ada yang aneh. Di taman tempat Rosa bekerja tadinya, Rosa sudah tidak ada, dan melihat makanan ikan dan burung tergeletak begitu saja. Lalu bunyi telepon membuat perasaan Jill berubah dan mengangkat telepon, tapi tidak ada suara siapa-siapa di sana. Jill berbicara, "Ini siapa?" Namun tidak ada yang berbicara dari telepon itu. Lalu telepon itu dimatikan. Jill merasa aneh dengan rumah besar itu. Kemudian Jill mendapatkan telepon, tetapi ia tidak tahu itu siapa. Karena merasa takut, Jill pun mengambil senjata yang ada di dekatnya karena ia merasa ingin melindungi dirinya. Dengan situasi yang remang-remang ditambah lampunya akan hidup saat dimasuki saja, Jill ke dapur mengambil es krim, lalu telepon berbunyi lagi. Saat Jill mengangkat teleponnya, tidak ada suara siapa-siapa lagi. Kemudian ada suara aneh di belakang. Ternyata itu adalah Tiffany yang sudah merebut pacar Jill. Jill pun kaget dari mana Tiffany mendapatkan alamat rumah ini dan bagaimana cara Tiffany masuk. Tiffany memberi jawaban, dari garasi yang terbukalah ia bisa masuk. Tapi Tiffany merasa heran karena sistem alarm di rumah ini sudah diaktifkan, dan Jill pun langsung memeriksa garasi di belakang. Baru saja garasinya terbuka dan Jill pun menutupnya. Tiffany ingin bertemu Jill, sebenarnya ingin meminta maaf karena itu hanyalah ciuman seorang teman. Jill merasa tak perlu dibesarkan, apalagi mereka sahabatan. Jill yang sekarang menjadi nani, bertanggung jawab atas rumah itu, tidak bisa mengizinkan siapapun masuk ke rumah itu. Mengatakan ke Tiffany untuk pergi. Tiffany akhirnya pergi. Saat Tiffany pergi, dia merasa seperti ada yang ikuti, lalu segera masuk ke dalam mobil. Saat itu kunci mobil Tiffany jatuh. Scene-nya agak greget jika kalian nonton. Setelah Tiffany masuk ke mobil, ternyata pintu pagar masih tertutup, ditambah ada patahan kayu yang menghalangi Tiffany. Tiffany langsung mengangkatnya. Tiba-tiba scene berpindah ke Jill, dan Jill mendengar ada yang mengetuk-ketuk pintu. Jill pun kembali ke pintu. Jill berpikir bahwa Tiffany lah yang datang kembali. Setelah Jill membuka pintu, ternyata tidak ada siapapun di sana, dan hal itu membuat rasa takutnya semakin menjadi. Jill pun menutup pintu dan mengaktifkan sistem alarmnya. Tiba-tiba telepon berbunyi lagi, dan Jill pun mengangkatnya.
Ternyata itu Bobby, pacar Jill. Jill bertanya apakah Bobby yang tadinya sering menelpon, soalnya Jill sering mendapatkan telepon yang tidak ada suara sama sekali. Dan Bobby mengatakan tidak ada yang melakukan hal itu. Bobby mengatakan tadi temannya sekali saja menelpon, tapi hanya sekali. Sedangkan Jill ditelepon berkali-kali dengan orang asing. Lalu ada telepon masuk lagi. Di handphone Jill tertulis nama Tiffany, sahabat Jill. Lalu Jill mengangkatnya, tapi suara di handphone itu adalah suara laki-laki. Lalu Jill menelpon sahabatnya yang satu lagi untuk memastikan apakah dia pernah menelpon sebelumnya. Tetapi akibat sinyal yang buruk, telepon mati seketika. Jill bingung dan menghubungi ayahnya, tetapi telepon justru membingungkan, malah masuk ke voicemail. Lalu Jill menelpon ke restoran Tuan dan Nyonya pemilik rumah, tetapi Nyonya dan Tuan sudah tidak di restoran lagi. Sebelumnya, Tuan dan Nyonya pemilik rumah sudah mengatakan kepada Jill bahwa akan agak lama pulang ke rumah. Lalu Jill menelpon ke nomor polisi di sekitar dan mengatakan bahwa dia telah mendapatkan telepon orang asing yang sama sekali tidak bersuara. Polisi menjawab tidak bisa berbuat apa-apa jika itu bukanlah sesuatu ancaman yang nyata, dan polisi menenangkan Jill jika sistem alarm aktif, Jill akan aman, tidak apa-apa. Kemudian Jill melihat mobil Rosa yang ternyata masih terparkir di daerah parkir. Jill pun sedikit lega, merasa kalau dia tidak sendiri. Polisi pun mengatakan kamu akan baik-baik saja. Jill pun mencari-cari Rosa tetapi tidak menemukan Rosa dan mencoba menghubungi Rosa nomor Rosa, tapi Rosa tidak mengangkatnya. Jill pun menelusuri ruangan Rosa, tetapi di sana hanya telepon Rosa saja. Kemudian Jill keluar dan mendapatkan telepon dari seorang laki-laki. Laki-laki itu mengatakan apakah kamu sudah mengecek anak-anak? Lalu Jill merasa takut, dari mana laki-laki ini tahu kalau di rumah ada anak-anak? Jill dengan rasa penasaran ke lantai atas untuk mengecek anak-anak. Ternyata anak-anak di rumah itu sedang tidur. Kemudian telepon berbunyi kembali dari laki-laki asing itu dan bertanya bagaimana keadaan anak-anak. Jill pun kaget dan merasa dimata-matai oleh orang asing ini. Jill pun langsung menutupi horden senilai miliaran itu. Tirai-tirai ditutup. Kemudian Jill menelpon kembali polisi setempat dan berkata, laki-laki asing yang menelponku tadi seperti memata-matai, tetapi aku tidak tahu dia di sekitaran mana. Kemudian polisi mengatakan kepada Jill, ketika laki-laki asing itu menelpon lagi, tolong untuk tahan telepon itu selama 1 menit agar polisi bisa melacak keberadaan laki-laki asing itu. Nah, saat laki-laki asing itu menelpon, disitulah Jill menghidupkan stopwatch saat telepon asing itu kembali menelpon, tetapi teleponnya tidak sampai 1 menit. Jadi di awal film tadi, Nyonya tuan rumah mengatakan kalau di seberang rumah juga ada rumah terkhusus buat tamu. Jadi desain rumah ini juga memiliki rumah khusus untuk tamu. Dan biasanya rumah khusus tamu itu yang menginap adalah anak dari tuan dan nyonya pemilik rumah. Artinya jika ada orang atau siapapun yang datang ke rumah ini, tidak menginap di rumah utama atau rumah besar, tetapi menginap di rumah khusus seberang rumah. Saat telepon laki-laki asing itu tertutup, Jill seketika melihat lampu di rumah seberang tiba-tiba hidup. Dan Jill berpikir kalau anak tuan nyonya itu yang datang pulang ke rumah terkhusus tamu itu. Mencoba untuk menelpon nomor di rumah terkhusus tamu itu, tetapi tak seorang pun yang mengangkat. Dengan rasa penasaran, Jill pun keluar rumah, mengunci pintu dan mendatangi rumah terkhusus tamu itu. Sampai di rumah seberang, Jill pun kaget tidak menemukan siapa-siapa. Justru melihat telepon di sana berdering. Ternyata yang menelpon ke telepon itu adalah laki-laki asing tadi. Jill kaget dari mana orang asing itu tahu nomor telepon di semua rumah utama dan rumah khusus tamu. Jill kembali mengaktifkan stopwatch, tetapi dia mengingat bahwa telepon yang ia pakai saat ini bukanlah telepon rumah utama. Jadi hal itu tidak bisa untuk melacak posisi laki-laki asing itu. Jill yang perasaannya sudah ketakutan berlarian untuk kembali ke rumah utama dan melihat ke belakang seperti ada yang mendekatinya. Sesampai di rumah utama, Jill mengaktifkan kembali sistem alarm. Tiba-tiba telepon berbunyi kembali. Jill pun seketika mengaktifkan stopwatch untuk menahan telepon asing ini selama 1 menit dan berhasil menahannya selama 1 menit. Kemudian Jill bergerak ke ruangan-ruangan yang lain, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Seketika teleponnya berbunyi lagi. Dengan lantang Jill berkata, "Stop, jangan menghubungiku lagi." Ternyata yang menelpon Jill di seberang adalah polisi tadi, dan polisinya berkata, "Kami berhasil melacak telepon asing itu. Kalau dia berada di dalam rumahmu." Ya, dia berada di dalam rumahmu. Seketika Jill terkejut bersamaan dengan listrik yang tiba-tiba padam. Dengan berbaliknya Jill melihat Rosa yang sudah tergeletak di bawah. Saat-saat situasi itu di kepala Jill yang pertama ingin menyelamatkan 2 anak tuan dan nyonya pemilik rumah itu. Kemudian Jill bergegas ke kamar anak-anak untuk menyelamatkan. Saat Jill ingin keluar kamar, ia sudah melihat laki-laki asing itu. Seketika Jill kembali ke kamar. Saat Jill ingin keluar kamar, ia sudah melihat laki-laki asing itu. Seketika Jill kembali ke kamar anak-anak dan berkata kepada anak-anak untuk melewati jendela. Sementara Jill menutupi pintu dengan tubuhnya. Ketika anak-anak berhasil keluar, laki-laki itu menatap mereka dari rumah. Adegan itu sangat menegangkan jika ditonton langsung. Jill langsung mengamankan anak-anak di suatu tempat. Kemudian Jill membawa dirinya di kolam ikan tengah rumah untuk berjaga-jaga agar tidak terlihat. Laki-laki asing itu mengikuti Jill dan Jill berusaha untuk bersembunyi di dalam kolam. Saat Jill menyelam, Jill langsung kaget melihat mayat Rosa yang sudah terbunuh. Beberapa saat pertarungan Jill bersama laki-laki asing itu sampai Jill berhasil memasuki rumah. Tetapi rambut Jill tersangkut karena ditarik sama laki-laki asing itu. Jill langsung menyelamatkan anak-anak untuk keluar dari rumah. Tetapi Jill ditarik
oleh laki-laki asing itu. Terjadilah pertempuran antara Jill dan laki-laki asing itu. Jill langsung dilempar, dicekik, pokoknya Jill disiksa. Jill melihat benda tajam dan berusaha untuk mengambil benda itu. Ternyata terlalu jauh, tetapi tangan kiri Jill mendapatkan remote dan menyalakan api yang pernah ia tekan remote-nya. Pandangan laki-laki asing itu teralihkan seketika Jill mengambil benda tajam, langsung menusukkan benda tajam itu ke tangan orang asing itu. Susah sekali sebut laki-laki asing, terlalu panjang, sebut saja orang asing. Dengan seketika Jill mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan diri. Saat berlarian keluar secepatnya, Jill langsung diselamatkan oleh polisi. Dengan teriak-teriak seperti orang kesurupan, Jill merasa sangat ketakutan seperti masih dikejar-kejar orang asing itu. Terlihat tuan dan nyonya yang bikin gemas ini kembali pulang dan melihat anak-anaknya baik-baik saja. Saat Jill melihat orang asing itu sudah ditangkap oleh polisi, orang asing itu melihat Jill dengan mata yang melotot tegang seperti memberikan isyarat. Terlihat Jill dirawat di rumah sakit, berjalan dan mendengarkan telepon dari rumah sakit. Seketika Jill berteriak karena mengingat kejadian yang pertama ia alami. Scene terakhir, ia berteriak seperti stres dengan apa yang ia alami. Dan film pun selesai. Hal yang bisa diambil dari film ini, menurutku, jika merasa ada yang aneh, jangan pernah keluar rumah. Karena kesalahan Jill di film ini, menurutku ia cepat percaya dan langsung keluar rumah. Dan juga tetap jalankan pikiran saat keadaan terdesak. Hanya itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih, Brody.